Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Boboto H-1 kumaha tiket sudah aman, insya Allah aman gitu ya. Buat yang ingin nyetadion besok, dipastikan lagi tiketnya di mana, tribunnya di mana, jangan sampai salah untuk penukaran tiketnya gitu ya, karena sampai dengan hari kemarin masih ada yang salah, bukan salah karena disengaja, tapi ya ikut-ikutan gitu ya, coba-coba. Nah ini memang masih terjadi teman-teman. Jadi kita coba jelaskan lagi saja. Penukaran tiket itu ada dua tempat, ada di Summarecon Mall Bandung, itu khusus untuk seluruh jenis VIP, baik itu VIP bawah, lalu juga ada lounge, ada VBS, VBU gitu ya. Pokoknya segala jenis untuk tribun VIP itu di Summarecon Mall Bandung, mulai jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Ingat ya, jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Lalu kenapa mesti jam 10 bukannya? Karena operation mallnya atau jam operasi mall itu mengikuti jam operasi mallnya jam 10 pagi teman-teman gitu ya. Lalu untuk lokasi yang kedua, utara, timur, dan selatan itu di Denjasaang, atau ya teman-teman biasa nukerinnya di Ibrahim Aji gitu ya. Nah ini mulai jam 8 pagi sampai jam 6 sore teman-teman gitu ya. Jadi hanya 3 kategori saja di Denjasaang, di utara, timur, dan selatan. Jangan coba-coba misalkan yang di utara, timur, atau selatan menukarkan di Summarecon. Nah ini tidak bisa karena tidak terkoneksi untuk sistem scanningnya gitu teman-teman. Itu ya perlu kita ingatkan berkali-kali. Dan jangan coba-coba juga misalkan ngetes sugan bisa, mual bisa teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan tidak coba-coba lagi, ditukarkan sesuai tiket yang teman-teman beli. Dan sejauh ini nyisa 3.500-an lagi katanya tiketnya, dan yang masih ada utara dan selatan teman-teman. Timur sudah full book, sudah habis, dan ya VIP juga masih ada katanya gitu ya, VIP masih ada. Jadi dari kota 25.000 tiket yang disediakan, kurang lebih tersisa 3.500 lagi. Nah ini ya mudah-mudahan lah teman-teman yang berubah niatnya, tadinya nggak akan nyetadion, pengen nyetadion, mangga dimanfaatkan ya, sampai dengan hari H besok itu masih dijual tiketnya gitu ya teman-teman. Ya kita ketemu di Stadion GBLA. Nah ini juga menarik, ada beberapa info update dari kesiapan tim Persib Bandung, mulai dari pelatih, pemain, dan juga ya official gitu ya. Yang mana ya untuk dari tim pelatih sendiri, Bojan Hodak mengatakan sudah siap 100% menghadapi Dewa, walaupun klasmen Dewa saat ini juga di bawah Persib, lalu juga ya penampilannya juga kurang meyakinkan gitu ya beberapa pertandingan yang lalu. Namun jangan salah, kata Bojan Hodak, ini pertandingan yang berat, besok pertandingan ya menghadapi tim yang bagus katanya. Materi pemain bagus walaupun tidak banyak berubah dari musim yang lalu. Ya musim yang lalu kita bersaing justru dengan Dewa, dan jangan lupa juga saat ini kan Dewa bermain di ACGL gitu ya, walaupun di Super League-nya agak terseok-seok, tapi kan di ACGL sudah memastikan lolos ke babak selanjutnya teman-teman. Nah ini Persib juga atau Bojan Hodak mengingatkan juga bahwa bagaimanapun juga Dewa ini punya sesuatu yang perlu diwaspadai. Jadi ya kalau kita bisa mengatasi lini tengah Dewa, ya bisa dikantongin lah gitu ya lini tengahnya, ya kita bisa menang besok katanya teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita doakan saja taktik, strategi, skema bermain dari Bojan Hodak sudah bisa dipahami oleh seluruh pemain yang diturunkan, dan semuanya juga sudah sesuai dengan rencana gitu ya. Nah update dari pemain sendiri sudah menantikan laga besok, katanya kurang lebih kan sudah 2 minggu Persib tidak bermain, jadi mulai bermain lagi besok. Pemain juga sudah tidak sabar, pemain juga sudah
ingin menampilkan yang terbaik di hadapan Bobotoh, apalagi besok banyak gitu ya teman-teman Bobotoh yang hadir di stadion. Jadi McLeod juga ya targetnya adalah menang, dan ya besok juga sesuatu yang menarik lah, karena ada legenda hidup Persib Bandung juga di situ yang masih bermain di Dewa, yaitu Nick Kuipers. Walaupun teman di luar lapangan, tapi di atas lapangan mah semuanya secara profesional gitu ya. Jadi ya harus saling mengalahkan lah kalau memang bisa, ya Persib yang harus menjadi pemenangnya gitu ya teman-teman. Jadi ya ada sesuatu yang memang menarik di sini, tapi bikin kita dak-dikduk, justru malah melontarkan ambigu gitu ya pernyataan dari Bojan Hodak akhir-akhir ini, agak memang sedikit membuat berdebar gitu ya, setelah kemarin ditanya mengenai posisinya gitu ya. Lalu ya sekarang ketika ditanya masalah pemain yang absen, Bojan Hodak menyebutkan ada 3 pemain yang absen katanya. Yang pertama tentu saja Lucho atau Luciano Goicoechea, yang katanya memang sedang akumulasi kartu dan mendapat larangan bermain. Jadi menghadapi Dewa dan juga menghadapi Malut di 14 Desember mendatang itu tidak bisa main. Jadi Goicoechea, lalu juga ada Adam Alis katanya yang cedera, katanya gitu ya. Lalu yang satu lagi ini Barba juga masih di Italia untuk pemulihan. Nah, yang menarik adalah menurut Bojan Hodak ini sebetulnya agak diperpanjang gitu ya oleh Bojan Hodak mengenai Adam Alis. Jadi menurut Bojan, Adam Alis ini cedera lutut. Kemarin nggak bilang cedera lutut, tapi cedera aja. Nah sekarang di spesifik cedera lutut, yang mana menurut Bojan Hodak ya ini juga memerlukan waktu, mungkin tidak bisa bermain 1 atau 2 pertandingan gitu. Kita lihat nanti. Namun ya ini juga kalau dipaksakan main bisa jadi mungkin ya tambah parah dan tidak bisa bermain kemungkinan sampai dengan akhir musim katanya, karena ini cederanya di lutut. Tapi kemarin kan bilangnya cedera ringan gitu ya. Adam Alis katanya cedera ringan, sehingga ya hanya membutuhkan 1 atau 2 pertandingan saja yang dilewatkan. Tapi kalau dipaksakan ya bisa jadi mungkin sampai dengan akhir musim. Nah, disinilah yang memang menjadi satu teka-teki, apakah benar Adam Alis tidak bisa bermain sampai dengan akhir musim, aya apa gitu ya, atau ada naon. Nah, ini banyak mungkin yang pro kontra. Ini yang terjadi di sekitaran teman-teman Bobotoh gitu ya. Ada yang berpikiran, oke, memang Adam Alis cedera katanya karena melihat dari istrinya katanya yang mengabarkan melalui medsos memang cedera, lututnya sedang digip gitu ya, segala macam. Nah, tapi ada di posisi yang kontra juga. Kenapa tiba-tiba begitu kan pulang dari Malaysia baik-baik saja, ketika Persib mulai latihan, dan ketika berita dari kepolisian Malaysia ini naik gitu ya, tiba-tiba cedera. Nah, ini kita berpikir positif saja, tapi ya teman-teman juga harus tahu apakah memang untuk kelanjutan dari kasus Adam Alis ini dengan kepolisian pihak Malaysia ini bagaimana. Kita punya satu video teman-teman dari kepolisian Malaysia yang memang saat ini intensif bekerja sama dengan kepolisian di Indonesia untuk ya mencari keterangan gitu ya dari Adam Alis. Nah, nanti coba kita tampilkan dulu videonya di saat ini aja. Keterangan telah diambil daripada pengadu dan rakan-rakan, namun begitu keterangan daripada pihak yang mendakwa sebagai pemain bola sepak tidak dapat dilaksanakan kerana mereka telah kembali ke negara asal. Namun pihak PDRM sedang berhubung rapat dengan rakan strategik di negara tersebut untuk membantu PDRM dalam melekatkan kertas siasatan. Baik teman-teman, itu sedikit gambaran gitu ya, bahwa memang kepolisian dari Malaysia ini sangat serius sekali ingin meminta keterangan Adam Alis yang katanya diduga melecehkan polisi patroli di Malaysia setelah kepulangan menghadapi Selangor pada waktu itu, teman-teman. Jadi ya kita doakan saja kalau memang Mas Adam Alis cedera, kita doakan segera sembuh, biar tidak lama-lama lah cederanya. Tapi kalau memang menghadapi suatu masalah juga segera
selesai masalahnya, insya Allah lah semuanya juga dibantu gitu ya. Mas Adam juga pemain aktif Persib ya, pasti dibantu sama Persib juga teman-teman gitu ya. Insya Allah segera selesai untuk halangannya lah gitu ya teman-teman. Jadi kita bacakan pertanyaan atau tidak gimana, kita bacakan saja teman-teman. Jadi yang pertama, Min, infokan pemain U23 yang belum pulang, apa masih wajib digunakan atau tidak? Tidak teman-teman, sampai dengan tanggal 23 katanya timnas U23 kan kemarin ada FIFA Matchday gitu ya, FMD. Nah ini ya untuk klub baik yang pemainnya dipanggil atau tidak, ini sudah dihapuskan dulu. Jadi pekan ini itu dihapuskan untuk regulasi U23 sampai dengan tanggal 23 November besok gitu ya. Jadi belum wajib menggunakan pemain U23. Lalu yang kedua, Kang, naha Persib tara main weekend. Wah ini mah tanyainnya ke I-League teman-teman gitu. Jadi ya naha gitu ya, bukan weekend dan jarang mendapatkan yang sore hari gitu ya. Apakah memang permintaan dari TV-nya, karena kan prime time-nya atau jam utamanya tuh malam gitu. Jadi ya itu mah nanyanya ke I-League saja. Lalu selanjutnya, tapi ya kalaupun main malam gede cuan yang dapat nilai subsidinya yang dikasih ke Persib teman-teman. Lalu Kang, apa nggak ada sanksi dari manajemen buat yang bawa flare? Dulu mah ada nggak boleh nonton selamanya katanya gitu ya. Ya sekarang nggak tahu ya, nggak ada mungkin ya sekarang, nggak tahu manajemen yang sekarang. Itu waktu di zaman Pak Teddy ya, Pak Teddy memang ada yang ketangkep gitu ya, dan wajahnya pun sudah dipublikasikan, sudah dipanggil juga gitu ke Sulanjana atau ke Graha ya, katanya memang tidak boleh nonton lagi setelah membuat surat keterangan. Nggak tahu sekarang mungkin udah bisa nonton lagi lah gitu ya. Ya ini juga ya mungkin itu mah kebijakan manajemen saja, tapi yang jelas sampai sekarang belum dengar saya sanksi yang mau diaktifkan gitu ya dari manajemen atau bagaimana, belum ada sampai sejauh ini teman-teman. Lalu yang terakhir, punten Kang, perkawis terpal lapangan pendamping terpalna tos rusak pisan, moal aya rencana tim manajemen gitu. Harusnya manajemen lagi gundah gulana ini kalau pakai terpal itu kan terpal under construction gitu ya, agak nggak matching lah gitu. Nah maunya diperbagus, tapi masalahnya begitu mau diperbagus katanya kita juga mau ngebangun kampung Persib. Jadi ya udahlah sekalian kewe lah. Jadi kalau udah fix kampung Persib ya sekalian nanti ada pemandangan yang lebih enakan katanya gitu ya. Nggak tahu nih teman-teman Viking jadi nggak bikin itu apa terpal penyemangat gitu ya. Nah ini ya kalau dari manajemen kayaknya masih menunggu nanti keputusan kampung Persib teman-teman, karena lumayan ya mau dibagusin juga takutnya bentrok dengan kampung Persib nanti gitu. Mudah-mudahan bisa diterima gitu ya jawabannya. Dan sebagian lagi ada yang sudah nitip salam. Dan dari siapa ini tuh? Oh, dari anakku FR, kata ini komen yang pertama. Lalu ada Kang Dimas dari Bali, lalu Kang Alung Fairlab Ciampel Kartim Karawang Timur, lalu dari Kang Tatan Tanjung Siang Subang, Kang Ade Irfan pengrajin kulit dari Garut, lalu Kang Denny Konon di Cihamplas Cililin, Kang Devi Viking Parung Kuda, lalu ada dari Viking Cijatem Sukanegara Cianjur Selatan, dari Bobotoh Cikaso Bandung, dari Abah Abi di Jatinangor, lalu dari Bobotoh Kersamanah Garut, Kang Ujang dari Korsel, Kang Aceng dari Depok, Bobotoh Cinembey Kuningan Timur, lalu dari Kang Nana Boboko Tangerang, lalu dari Kang Tatang di Ciganitri, dan terakhir dari Kang Ian di Ujung Berung. Wah, hatur nuhun yang sudah masuk pertanyaannya dan juga salam-salamnya, mudah-mudahan bisa menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semuanya. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.